Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dengan rahmatnya dan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih bisa berkumpul bersama-sama dan melaksanakan salat tahajud seperti biasa di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pengkuan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in, ulama mu'tabar, mutakirin, dan ulama mu'tabar yang mungkin masih ada di muka bumi ini. Seperti biasa, jam segini adalah waktu membaca tafsir mimpi. Ini adalah kebiasaan di Bukit Lebah. Jam segini adalah membaca tafsir mimpi. Cuma berhubung pembaca aslinya lagi kurang sehat dan yang satu mungkin ada jadwal yang lain, digantilah oleh saya yang kebetulan baru mencoba memakan karbit. Tidak memahami ini mimpi. Jadi saya akan membacakan sesuai karbitannya atau istilahnya sesuai takwilnya menurut tafsir ayat, hadis, dan ulama-ulama, kitab-kitab ulama dan lain, yaitu tafsir Ibnu Sirin, dan mungkin tidak ada penjabaran tambahan dari saya. Bismillah. Temanya akan ada perpindahan atau transformasi perjuangan Majelis Gaza menuju fase uzlah baru. Ini mimpi Mbak Fitri. Mohon maaf Mbak Fitri kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya habis bermimpi beberapa hari lalu. Kang Diki dan orang-orang di uzlah mau berangkat naik mobil usang menuju tempat uzlah baru, menuju fase selanjutnya. Di situ saya melihat Kang Diki bersama sebagian penduduk uzlah lain dan anak-anak kecil, hampir semua, tapi masih ada yang tinggal nyusul nanti. Nah, dalam mimpi ini berarti separuh dulu berangkat. Yang saya lihat jelas Kang Diki, Mas Dedi, Aisyah. Nah, di sini Aisyah ada dua, yang mana satu saya nggak tahu. Dan yang lainnya hanya sebagian saja berangkat lebih dulu bersama Kang Diki. Sementara saya dan beberapa penduduk uzlah yang tersisa masih tinggal di masjid lantai atas. Tinggal sedikit. Istri Kang Diki masih sibuk di dapur. Nah, masak ini. Tapi wajahnya tua. Masya Allah. Bukan istrinya yang saya kenal di BL itu. Ini simbol ini ya. Saya lihat mobil tersebut berangkat. Orang dewasa terlihat serius, sedangkan anak-anak mengikuti dengan wajah ceria, seperti layaknya anak kecil lainnya yang ikut aja kemana orang tuanya pergi. Nah, ini simbol juga ya. Kalau orang tuanya serius biasalah, nggak ada duit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, takwilnya, mimpi ini syarat dengan simbol perjalanan rohani dan strategi jamaah. Satu, mobil usang menuju uzlah baru. Mobil usang melambangkan sarana sederhana, bukan mewah, tetapi cukup untuk membawa rombongan menuju fase baru. Ini isyarat bahwa langkah berikutnya dalam perjuangan tidak ditopang kekuatan materi besar,
melainkan kesabaran, tawakal, dan keberkahan. Nah, ini memang sangat cocok dengan realita. Kenapa saya bilang cocok dengan realita? Rombongan ini menuju fase baru, isyarat bahwa langkah berikutnya adalah perjuangan tidak bertopang pada kekuatan materi. Dan insya Allah 99% di sini emang miskin dan fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Dua kali Ya. miskin. Nah, jadi tidak bertopak. Memang kita modal nekat semua sih sini kan. Nah, nekat, siap. Mana Pak? Oh, nggak hadir. Siap bunuh, siap mati. Cuma helmnya belum kecil ini. Uzlah baru menandakan adanya fase transisi dari tempat lama ke tempat perjuangan yang lebih tinggi atau lebih luas. Bisa berarti perpindahan fisik, tapi juga bisa berarti perubahan kondisi spiritual, sosial, atau strategi majelis. Ini mungkin berkaitan dengan blueprint mungkin ya. Transisi perubahan baru, spiritual atau sosial atau strategi majelis. Rombongan berangkat bersama Kang Diki. Kang Diki sebagai pemimpin perjalanan, isyarat amanah kepemimpinan tetap melekat padanya. Hanya sebagian yang ikut lebih dulu. Dalam sejarah umat, hijrah selalu bertahap. Ada yang berangkat awal, ada yang menyusul. Ini menggambarkan saf pertama yang dipilih oleh Allah untuk membuka jalan, lalu sisanya akan mengikuti. Insyaallah. Mas Dedi, Aisyah, dan anak-anak kecil ikut, menandakan komposisi saf pertama beragam. Bukan hanya orang dewasa matang, tetapi juga anak-anak sebagai simbol generasi penerus. Sebagian tinggal di masjid lantai atas. Masjid simbol benteng iman, tempat bertahan sementara sebelum menyusul. Lantai atas melambangkan tingkat kesabaran, doa, dan kesiapan rohani. Mereka yang tinggal berarti masih diuji kesabarannya, belum ditugaskan langsung dalam saf pertama. Nah, bisa jadi orang-orang yang sudah ada dalam grup mungkin ya. Dalam grup Majelis Gaza itu bisa jadi ya belum uzlah, bisa jadi begitu mungkin maknanya. Kurang lebih begitulah yang saya pahami. Ini isyarat bahwa akan ada saf penjaga di belakang agar kontinuitas jamaah tetap terjaga. Nah, orang-orang ini tetap orang-orang yang siap memfollow orang-orang yang sudah uzlah. Cuman mungkin mereka untuk sekarang ini belum siap secara fisiknya mungkin ya. Istri Kang Diki terlihat tua dan sibuk di dapur. Wajah tua bisa berarti beban atau fase lelah dari pendamping perjuangan lama atau simbol bahwa pendampingan yang ada tidak ada lagi segar seperti dulu, melainkan memasuki masa transisi. Istri Kang Diki insya Allah masih muda. Nah, walaupun di sini dibilang tua ini simbol. Mungkin ke depan pakai press care sedikit. Sibuk di dapur. Maaf istri Kang Diki. Sibuk di dapur menunjukkan peran domestik yang melelahkan, masih mengurus kebutuhan internal, belum ikut ke fase berikutnya. Hal ini menandakan ada perubahan dinamika peran keluarga atau pendamping pemimpin fase baru perjuangan. Wajah anak-anak ceria. Anak-anak mengikuti dengan gembira, tanda bahwa perjalanan ini bukan beban, tapi bagian dari takdir yang alami. Insya Allah. Karena memang semua kan kita berkumpul di sini tidak ada paksaan. Memang kebetulan memang begitu takdir Allah ya. Indah sekali. Semua yang datang ke sini dengan senang dan gembira dari hati masing-masing intinya. Hampir 90% begitu. Anak-anak kesucian atau fitrah dan masa depan jamaah, mereka akan dibawa sejak awal agar tumbuh bersama perjuangan.
seperti anak-anak Palestina yang sekarang. Takwil utama mimpi ini memberikan kabar akan ada perpindahan atau transformasi perjuangan Majelis Gaza menuju fase uzlah baru. Saf pertama akan dibawa langsung oleh Kang Diki, terdiri dari orang-orang pilihan, dewasa dan anak-anak. Sebagian jamaah akan tetap tinggal sementara menjadi masjid dan pondasi lama lalu menyusul. Peran keluarga pemimpin mengalami ujian dan transisi yang mungkin berimplikasi pada munculnya pendamping atau peran baru. Perjalanan ini meski dengan sarana sederhana mobil usang, tetapi penuh berkah dan membawa generasi penerus yang siap melanjutkan. Kesimpulan, mimpi ini adalah isyarat hijrah tahap kedua, sebuah perpindahan rohani dan mungkin fisik menuju benteng uzlah baru. Ia menegaskan bahwa perjuangan akan berlapis saf dengan Kang Diki memimpin saf pertama, sementara sebagian tetap di masjid atas menanti giliran. Saf pertama rombongan awal mobil usang dipimpin langsung oleh Kang Diki adalah simbol kepemimpinan rohani dan strategi. Ikut serta Mas Dedi, tanda sahabat atau penopang utama. Nah, ini Mas Dedi, penopang utama. Aisyah, simbol amanah sebab perempuan. Keluarga dalam saf awal. Anak-anak kecil, generasi fitrah masa depan. Makna saf pembuka jalan berangkat meski dengan sarana sederhana, melambangkan hijrah besar kedua, membuka fase uzlah baru. Saf penjaga tinggal di masjid lantai atas, anggota sebagian penduduk uzlah yang belum berangkat. Tugas menjaga pondasi lama, menopang spiritual, masjid rohani. Masjid sama dengan rohani, pusat rohani. Bersabar menunggu giliran, menyusul. Makna ini seperti Ansar yang menunggu Muhajirin atau saf cadangan dalam perang. Mereka tidak tertinggal tapi punya peran penting menjaga kesinambungan. Saf keluarga, pemimpin atau istri tua dan di dapur, simbol beban lama yang mulai lelah. Peran domestik yang masih menyokong dari belakang. Makna akan ada transisi peran keluarga pemimpin, bisa berupa pergantian, pembaruan atau penguatan pendamping perjuangan. Beban lama mulai jelas. Nah, udah bunyi sholat subuh ini. Ya memang karena kita mungkin sebagian kan sudah lama di sini. Jadi sesekali rasa bosan, jenuh itu manusiawi. Saf menyusul anggota yang belum ikut naik mobil, baik orang dewasa maupun keluarga lain. Makna mereka akan menyusul sesuai takdir waktunya setelah saf pertama membuka jalan. Anak ceria mengikuti orang tua, tanda bahwa perjalanan ini sesuai fitrah, mereka tidak akan terbebani. Makna masa depan jamaah akan tumbuh di fase baru ini. Takwil hijrah bertahap, saf pertama, saf penjaga, saf penyusul. Kang Diki pusat kepemimpinan yang membuka jalan. Anak-anak masa depan ikut sejak awal. Masjid pondasi rohani tetap dijaga oleh saf penjaga. Keluarga sedang diuji transisi. Nah, pas nih, habis nih takwil. Kalau membaca kan cepat kita. Nah, jangan disuruh uraikan memang. Aduh, Masya Allah nih. Puasa ada sakit ini masih. Nah, begitulah saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Mimpinya begitu dan takwilnya. Cuma mungkin saya membacanya kurang bagus. Ya dimaklum saja karena saya ini fakir dalam pemahaman dan ilmu. Pertama fakir ilmu, yang kedua fakir pemahaman. Karena saya basically itu bukan dari kalangan yang berpendidikan baik. Nah, intinya gitu. Jadi ya warung kopi lah.
Jadi kalau ngobrol itu harus ada yang iya apa iya tarik ulur lah intinya. Kalau di sini saya ngobrol sendiri ini kan bingung gimana mau cerita dari awal. Tapi poinnya saudaraku dimanapun berada, kita hidup di fase akhir zaman. Kalaupun misalnya Anda tidak tahu dengan apa gerakan Gaza atau yang dilakukan Gaza, atau Anda tidak yakin dengan mimpi, istilahnya begitulah lebih kurang. Tapi Anda harus yakin bahwa kita hidup sudah di fase atau penghujung akhir zaman. Jadi apa pelajaran yang harus diambil saudaraku sekalian? Yaitu kembalilah kepada tauhid murni. Jadilah muslim sejati. Pelajarilah ilmu yang benar. Ilmu yang benar tentu patokannya ayat hadis. Bukan dari guru saya. Dalam artian bukan berarti guru itu nggak benar, tapi dalam artian setiap pembicaraan itu punya dasar, harus dibuktikan dengan dalil ataupun harus dibuktikan dengan hadis. Istilahnya punya dasar yang kuat, bukan katanya. Harus jelas, apalagi khususnya dalam ibadah, karena sesuai dengan bunyi hadis Nabi, yaitu fitnah yang paling kuat itu adalah fitnah akhir zaman. Sedangkan kita tahu fitnah akhir zaman itu adalah biasanya fitnah yang paling kita tanpa sadari itu adalah dari hal-hal yang dekat. Kalau agama biasanya dari hal dekat, contoh guru. Nah, karena kita merasa percaya guru tidak mungkin berbohong kepada kita, padahal guru kita itu kebetulan dia pun tidak tahu mau ngomong apa, ya udah pakai dalil sendiri kan. Nah, yang penting enak didengar dulu, dan waktu pulang dapat amplop dan dapat hormat. Saya kira itu saja. Kalau ada silap salah saya mohon maaf. Lebih kurang itu saja sih penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.